COVID-19? Saya waktu itu sakit mah, Iya. gejalanya sakit mah, nafsu makan hilang, Nafsu makan hilang. ya, dan agak batuk-batuk. Ya. Jadi waktu itu saya nggak tahu kalau saya COVID. Tapi waktu dites saya COVID. Ditesnya di rumah sakit? Di rumah sakit Oke, Stella Maris. Ya. Swab tes ya? Dan saya diisolasi di sana ya. Oke. Ya, Isolasi di rumah sakit Stella Maris. Waktu itu saya nggak tahu kalau saya COVID. Oke. Tetapi hasil tes COVID, swab tesnya. Jadi gejalanya itu nafsu makan hilang, penciuman hilang. Oke, mati rasa gitu. Mati rasa, ya. Jadi waktu saya sudah rasa itu saya minta pulang. Oke. Isolasi mandiri. Dokter kasih pulang. Ya. Oke. Ini dalam status pasien yang bukan umum ya? Ya, bukan. Oke, tapi dari pensiunan BUMN. Iya. Oke, baik. Pensiunan Pertamina. Pertamina, oke. Jadi begitu saya minta pulang, saya terus terang nggak tahu apa-apa. Oke. Kayaknya saya hilang ingatan. Hilang ingatan Ya, juga? karena bukan apa, karena sakit toh, jadi saya nggak sadar. Saya pulang. Dari rumah sakit dibawa ke rumah itu siapa yang ngantar? Siapa yang jemput? Anakku yang nomor 2. Anak yang nomor 2. Ya. Dibawa ke rumah. Setelah itu penanganan di rumah seperti apa? Ini anakku Sesi yang dari Jakarta. Mbak Sisil yang dari Ya. Jakarta Ya. datang langsung untuk merawat ya? Iya. Oke, baik. Setelah itu dirawatnya dengan seperti apa Mbak Sisil Ya. di rumah? Jadi waktu itu ibu saya tuh hari ke-8 dirawat di rumah sakit, Iya. minta pulang ke rumah. Itu pas hari saya juga baru tiba dari Jakarta, dan saya langsung pulang ke rumah merawat ibu saya. Dan ibu saya tuh walaupun udah dari rumah sakit dipulangin ke rumah, tapi masih terus di dalam pantauan rumah sakit Stella Maris Makassar dan Dinas Kesehatan Makassar. Oh, jadi datanya itu sudah connect dengan Dinas Kesehatan Iya, waktu itu? iya. Jadi di hari itu juga saya ketemu ibu saya itu Dinas Kesehatan, ketua RT, ketua RW di sini di tempat kami domisili itu langsung datang ke sini. Mereka juga mendata siapa-siapa aja yang ikut merawat ibu saya. Iya. Kebetulan yang tinggal di sini tuh saya dan ART, kami cuma berdua. Oke. Jadi Dinas Kesehatan itu mendata kami berdua. Untuk selanjutnya nanti kami akan diberikan rapid test. Iya. Kami sebagai OTG. Selama merawat ibu saya nggak pakai APD karena memang pada saat itu APD belum umum ya. Belum umum. Dan saya cuma kepikiran tuh dari Jakarta saya bawa stok masker yang banyak. Oke. Jadi saya borong masker. Borong masker Jakarta. Borong masker karena saya pikir tuh saya harus kasih ke ART, kasih ke adik-adik saya, kasih ke saya juga gitu. Jadi saya cuma berbekal itu aja. Adik saya sih menyediakan sarung tangan, tapi itu saya tidak pakai. Saya cuma sering cuci tangan, sering ganti baju. Terus ibu saya tuh saya pisahin ruangan-ruangannya. Artinya Mama pada saat itu memang punya riwayat penyakit sama darah tinggi dan juga diare pada saat itu. Iya. Diarenya berapa lama Mama? Jadi itu diare. Dari rumah sakit. Dari rumah sakit langsung diare. Apa pengaruh stres atau pengaruh gimana? Mama? Nggak tahu juga, saya nggak stres. Tapi kan Mama tahu kalau sudah positif COVID. Iya, karena dikasih pindah di Isolasi di rumah sakit itu. Iya. Oke. Terus pada saat Mama dipindahkan seperti itu, Mama bilang apa sama perawatnya? Ya, pokoknya saya nggak tahu lagi di sini Lagi fly gitu, ya. kenalin. Bahkan waktu saya tiba pertama kali di rumah, ibu saya nggak kenal saya. Oh, jadi Mbak Sisil tiba, beliau sudah di rumah. Iya, dan ibu saya nggak kenal saya. Itu kondisi ibu saya pada saat saya tiba di sini. Itu saya pas datangnya pagi, ibu saya lagi berkumur matahari. Itu kondisinya tuh lemah, matanya juga sayu. Terus saya sampai nggak kenal, ini mama saya nih, nggak salah nih.
ternyata mama saya juga nggak kenal saya, tanya sama adik saya itu siapa yang datang. Ya saya juga kan jadi kan sedih kan, kok kondisinya jadi seperti itu. Jadi sebenarnya juga pada saat itu mama saya tuh apa yang terjadi juga mama saya juga nggak tahu. Iya, karena Terjadi. waktu itu ART minta pulang, saya nggak tahu. Nggak tahu. Saya nggak Pulang tahu. ART-nya? Iya, ART minta pulang. Dikasih pulang masih sih. Ya, Iya, pada adikku suruh habis pulang rapid dari test. Oh iya, setelah dia bebas gitu ya, bebas Jadi COVID ya. waktu dari Stella Maris, Mungkin takut juga kali ya ART-nya ya. Padahal sih waktu itu rapid testnya kami udah saya dan ART akhirnya rapid test di Kelurahan Balaparan itu kami berdua bersyukur sih negatif. Iya, negatif. Itu pada saat itu juga ART saya minta pulang karena Langsung pulang, dia takut ya. Jadi memang reaktif seseorang itu bagi imun tubuhnya, dan Mbak Sisil ini termasuk juga orang yang mungkin imun tubuhnya baik, jadi alhamdulillah tidak terpapar dengan COVID yang ibu derita seperti itu ya. nggak usah takut. Tidak usah takut. Nggak usah takut. Itu penegasan dari mama. Nggak usah takut merawat orang yang sakit COVID. Yang penting jaga jarak, pakai masker, supaya kita juga tidak boleh diasingkan. Karena kita diasingkan, kita langsung down. Oke. Ini anakku, dia rawat saya, mesti kasih tetes lidah, itu ada putih-putih di lidah, saya mesti buka mulut toh. Jadi dia bahaya toh. Iya, bahaya. Oh, jadi ada obat tetes? Ada. Untuk di lidah? Iya, ada. Ya karena kan itu semua indera pengecap rasa kita ini ya. Lidah. Iya, semuanya tidak seperti tidak berfungsi ya. Iya. Itu obat apa Mbak Susi? Jadi itu kondisi ibu saya itu selama dirawat di rumah itu paling parah itu adalah 5 hari pertama itu parah banget. 5 hari 5 pertama. hari pertama itu di hari ketiga tuh saya sempat down Oke. karena itu di hari ketiga tuh ibu saya udah nggak makan. Jadi saya pikir, dan saya juga kan nyari informasi kan, itu biasanya tuh pasien-pasien yang kalau udah lama nggak makan, mereka tuh biasanya tuh dibawa ke ICU kan. Iya benar, biasanya seperti itu. Seperti itu. Jadi makanya saya sempat down, aduh ini ibu saya nih kalau Mama nggak harus makan banget ya saya Mbak harus. Susi. Iya harus banget, dan emang udah nggak ingat siapa-siapa. Ini mama saya menceritakan ini apa Minum air saja, saya bilang air tidak enak. Ya, Kalau jadi minum air putih toh, saya aduh ini air apa nggak enak. Oke. ya jadi waktu itu dikasih dokter ngecek ininya, masih dipantau sama dokter kondisi lidahnya, dan akhirnya dokter diagnosa itu penyebab tidak nafsu makannya itu karena ada jamur di lidah. Ada jamur di lidahnya. Jadi itu COVID itu memang ada jamur di lidah kita, Iya. sehingga tidak pengecap rasa kita, lidah kita itu mati rasa. Ya gitu. mungkin pada itu kondisi dari Itu ibu begitu saya. ibunya. Mungkin kali Iya, kondisi ibu begitu. saya seperti itu kan, kalau yang pasien lain kan nggak tahu juga kan. Masing-masing pasien lain dia punya toh tidak sama. Pasien, Oh iya. maksudnya saya begitu, saya tidak tahu yang lain. Tapi saya teman-temanku yang kena COVID, kayaknya sama. Dia bilang, iya, saya tidak susah makan, mati rasa, mencret, apa semua. Nah, Hampir sama. iya, Hampir sama dengan yang mama rasakan gitu. untung saya pulang karena biasa malam-malam, tengah malam saya lapar. Jadi saya minta makan tengah malam. Tengah malam lapar. Lapar. Ya. Jadi saya percaya ini ada Tuhan juga yang tolong saya sampai saya sembuh. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, pasti saya tidak sembuh. Iya, itulah keajaiban Iya, keajaiban dari Tuhan Jadi yang kita harus mama berserah rasakan sama ya. Tuhan. Walaupun sakit, tetap berdoa sama Tuhan, minta keselamatan. Karena tidak ada yang mustahil, toh. Iya. Kalau Tuhan mau berkenan kita mati, kita mati. Tapi kalau Tuhan mau kita hidup, Dia akan panjang. Oh, ya karena Iya, beliau pada saat itu iya, banyak ya. karena informasi Oke. yang ibu saya sampaikan ini adalah hal yang saya ceritakan, yang kami ceritakan ke Oh, ibu saya. begitu. Oke, Karena baik. beliau nggak ingat apa-apa. Beliau tidak kata apa pada Iya, itu iya. dengan kondisi yang lemah itu Iya. ya. Nah, Iya, jadi berapa lama? Jadi kalau dihitung secara rumah sakit itu 3 kali 14 hari. 3 kali 14 hari. Itu kenapa 3 kali 14 hari? Karena ibu saya selama sakit itu melakukan 3 kali swab test.
Dan swab test itu harus dilakukan setiap 14 hari. 14 hari untuk memastikan bagaimana progresnya. Iya betul, dan kategori pasien sembuh COVID-19 itu kalau 2 kali berturut-turut itu swab test hasilnya harus negatif. Iya benar. Nah kalau mama saya kemarin itu kan rumah sakit kan udah swab test pertama positif, terus udah gitu udah di rumah, pas di rumah 14 hari kemudian seharusnya sih memang udah harus langsung swab test lagi yang kedua. Cuma karena di rumah sakit tuh swab testnya tuh terbatas. Jadi nggak tepat waktu 14 hari. Oke, karena lewat. Lewat 14 hari baru melakukan swab test kedua lagi. Itu bersyukur sih swab test keduanya itu negatif. Terus udah gitu pas swab test ketiganya juga 14 hari kemudian juga negatif ya. Akhirnya rumah sakit dan dinas kesehatan Makassar mengeluarkan surat konfirmasi pasien sembuh. Konfirmasi pasien Iya, sembuh. itu kategori pasien sembuhnya. Oke, baik, luar biasa. Dan ini Mbak Sisil pasti punya formulasi yang juga cukup baik di pada saat merawat mama begitu. Katanya ada efek minyak kayu putih ya? Ya, betul. Nah, itu bagaimana itu minyak kayu putih? Mama cerita dikit boleh dong ya? Ya. Itu ya ada kan yang dijual. Mama semangat diceritain gitu ya, pengalaman dia ini netizen ya. Saya gosok di sini, Di pusernya. dia di pokoknya di bawah. Tiap malam kalau saya rasa saya hirup itu minyak kayu putih, Minyak kayu putih. langsung lega, terasa sampai di paru-paru kan kalau kita hirup minyak kayu putih langsung agak lega. Lega ya. Jadi waktu pulang dari rumah sakit saya berlendir banyak. Oke, seperti itu ya. Jadi minyak kayu putih punya efek. Iya. Seperti itu, Mbak Sisil. Iya, itu adik saya juga pesan kan, ini nanti kamu kasih mama minyak kayu putih ya, karena banyak yang pakai minyak kayu putih itu kan katanya tuh kondisinya lebih enak gitu. Jadi akhirnya saya kasih ke mama saya, gimana nih ada minyak kayu putih ya, emang seperti itu sih. Gitu ya. Tapi kalau dari dokter sendiri selama di rumah itu pantauan dokter itu mama saya kan keadaannya selama 14 hari dia itu tidur terus loh. Tidur terus. Sepanjang hari. Iya, makan tidur kayak Mbak Suri. Makan Oh, gitu ya, makan tidur ya. gitu ya. Nah, itu di hari keempat itu dokter udah ingetin. Iya. Mama tuh jangan kebanyakan tidur, karena kalau misalnya tidur posisi paru-parunya tuh ini ya datar terus, jadi Datar harus terus. duduk dan banyak bergerak, terus udah juga bantu dijemur sinar matahari biar dahaknya jadi lancar. Iya, benar. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya tuh saya juga batasin mama saya bilang jangan kebanyakan tidur gitu. Jadi tidur tuh pada waktunya aja. Dan setiap hari pada waktu itu jemur sinar matahari. Sampai sekarang masih ada. Satu kesaksian nyata, kesaksian hidup bagaimana Mama Kapoyos ini ketika dinyatakan positif COVID atau Corona, beliau bagaimanapun juga psikologisnya down, Iya. Mbak Sisil. Apa yang biasanya beliau sampaikan ke Mbak Sisil selama dalam proses pengobatan COVID itu, Mbak? Itu daunnya itu saya melihat mama saya down itu lebih ke ini ya, nggak ada motivasi untuk mau makan, nggak ada motivasi yang mau lebih baik lagi gitu, sembuh, nggak mau seperti itu, kayak itu pasrah aja gitu Pasrah kan. aja. Sementara tuh ya sebagai anak tuh melihat orang tua seperti itu kan kayaknya masa sedih ya. Masa ini sih kalau ibarat kata masa orang tuanya anaknya gitu Ya kan. dibiarkan seperti itu ceritanya. Gitu kan. Dan akhirnya saya bilang sama mama saya nggak boleh, Ma, ini dokter bilang ini obatnya ini cuma makan gitu. Makan dan minum obat yang dikasih sama Memperbaiki dokter. imun tubuh gitu Iya ya. gitu. Kalau misalnya mama nggak mau makan berarti tuh mama tuh nggak minum obatnya, jadi harus makan gitu kan. Jadi itu yang saya paksain terus dan yang bikin saya stres juga, down juga di hari ketiga karena mama saya dulu nggak mau makan. Mau makan ya. Nggak mau makan. Oke. Nah, jadi total secara keseluruhan ini ada 8 minggu ya, Mbak Sisil? 3 kali 14 hari berapa minggu ya? Ya Berarti lebih ya 3 kali 14 hari. Pokoknya bulan April itu. 3 kali 14 hari. 14 hari kan berarti 2 minggu, 6 minggu ya? 6 minggu. Iya ya. 6 Ya minggu. sekitar 6-7 minggu lah ya. Iya, Karena iya, kan iya. biasanya rapidnya kan lewat gitu Iya, ya. iya, iya. Mama sekarang umur berapa sih, Mama? 75. 70 tahun. Wah, Mama di 1 tahun nih ya. Akhirnya tahun lahir tahun 45. Dan nomor 5 ya, oke. Mama tambahin tapi dibenarkan oleh Mbak Sisil.
ya. Selama ini Mama kan benar-benar ini berinteraksi dengan tetangga di sini. Iya. Gimana reaksi tetangga Mama? Saya bersyukur tetangga sebelah-sebelah suka kirim makanan karena saya nggak bisa masak toh, mereka kirim. Oh, sebelum positif COVID ini? Oh, Pas itu? sudah sakit. Oke. Jadi sudah isolasi. Tetangga pada tahu semua Mbak Sisil? Iya tahu, karena kan ketua RT Iya, ya. datang ya ke sini ya. Datang ke sini, Iya, datang tapi sini. tidak menjadi stigma ketakutan bagi masyarakat. Iya, karena kita mau berjauhan dan kita ngobrol enggak face to face, enggak Iya. pakai jarak. Baik, Mama. Ketakutan masyarakat kita ketika terpapar COVID ini langsung dibawa ke Majanda, ke pekuburan. Ini kan, ini juga menjadi satu kekhawatiran. Saya mungkin ke Mama dulu. Ya. Mama pernah tahu Majanda kan? Ya, Dari mana tahunya Mama? saya waktu dapat COVID, saya cuma minta sama Tuhan. Oke. Tuhan, tolong jangan panggil, saya sudah siap menghadap hadirat-Mu. Seperti itu. Tetapi tolong jangan panggil saya di COVID. Karena sebagai orang beragama, kita kan maunya ada ibadah, ada ibadahnya, didoakan. dan didoakan begitu. Iya. Keluarga nggak bisa antar, Iya, betul. jadi dibungkus. Iya, dibungkus plastik Iya, gitu. plastik, aduh Pres Tuhan, itu. jauh. Saya cuma minta Tuhan ampuni dosa-dosaku, bila Tuhan berkenan jangan saya panggil COVID. Seperti itu Mama ya. Ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan mendengar doaku, Tuhan berkenan memberi saya kekuatan kesehatan yang prima sampai saat ini. Baik. Saya percaya itu semua anugerah dari Iya. Tuhan. Alhamdulillah Mama ya. Iya. Doa Mama itu terkabulkan dan perawatan yang maksimal yang Mbak Sisil berikan membuat Mama kembali sehat seperti ini, dan itu tadi benar-benar kekuatan doa juga dari teman-teman. Bagaimana? Ada yang sempat WhatsApp, ada yang sempat telepon. Iya. Cukup juga menularkan ketakutan sama Mbak Sisil. Ini nih COVID-19 ini nih yang jauh malah didekatkan, benar-benar. Jauh didekatkan. Yang nggak pernah komen-komen di sosial media saya, yang nggak pernah apa itu mereka pada komen itu, mereka tuh betul-betul itu seluruh dunia mendoakan ya buat si pasien COVID ini. Saya bersyukur teman-teman pergaulanku yang jauh kirim makanan pakai ada roti dia kirim. Itu temanku yang punya Benz Cafe kirim roti. Benz Cafe itu mainnya Mama itu? Iya, temanku yang di Jalan Ridho. Iya, benar. Dia kirim roti. Aduh, saya bersyukur karena biasa tengah malam saya lapar toh. Iya benar. Jadi perhatian-perhatian dari sahabat-sahabat Iya, betul. itu tidak pernah putus Mbak Sisil. Iya. Iya. Di Oke. situ kita rasa betul-betul perlu itu persahabatan. Betul, sangat perlu sekali memberikan membangkitkan imun kita. Kalau Mama akhir-akhir ini sering mengkonsumsi vitamin apa saja setelah sembuh? Saya minum BOMC B-Komc, sama apa lagi sih? Dikasih pil bronkel. Daun pil daun kelor, sama Revital apa? vitamin Iya, seperti itu. vitamin Kalau E. makannya, Mama tiap hari ada perubahan pola makan setelah Berubah jadi balala. jadi masalah. Oke. Iya ya. Jadi Mama ini berat badannya naik dong? Sudah naik, waktu sakit Sakit berapa? 52. Ini sebenarnya sih kurus sih, tapi kemarin sakit makin kurus Makin lagi. Jadi kurus. saya bilang harus lebih gemuk Lebih lagi. baik. Iya. Jadi 52 sekarang jadi Sudah 55. 55, naik 3 kilo ya. Ya. Oke. Baik. Mereka masuk ke rumah. Iya, pada waktu itu mama saya udah ini kan swab test udah negatif. Jadi ya udah saya kan kasih tahu Pak RT untuk schedulein ini kan disinfektan kan. Ternyata Pak RT-nya gercep gitu. Hari itu juga langsung datang gitu. Disinfektan semprot semuanya. Jadi begitu dalam masa perawatan Mama begitu
secara rutin juga dinas kesehatan datang ya? Iya, dipantau. Apa saja yang mereka Dinas kesehatan itu memantau itu kan disinfektan rumah, terus udah gitu kondisi pasien, terus kondisi kami berdua, saya dan ART apa sih namanya OTG. Jadi begitu 2 kali kami udah OTG, udah 2 kali negatif dan mama saya dinyatakan sembuh, di saat itu kerja mereka juga udah selesai. Oh gitu ya. Rumah sakit juga udah selesai kerja. Oke, tapi kalau mereka datang pakai APD? Iya pakai APD, cuma di depan rumah aja. Di depan rumah aja ya. Di jalan aja mereka langsung ya, karena di akun Facebooknya itu seperti itu. Kalau mama sendiri masih suka nonton TV? Ya. Banyak tuh mama kasus-kasus COVID, mama nggak stres liatnya? Saya sih, mama nggak usah nonton itu, mama nggak usah nonton. Waktu sakit dilarang oleh remote-nya disimpan atau gimana? Tidak, Iya. saya nggak mau nonton karena saya sih bilang nggak usah nonton, mama jangan nonton, dan saya nggak nonton. Oke, seperti itu ya. Saya ke nomor HP, akhirnya diblokir. Boleh telkomsel. Oh gitu. Karena memang itu menjadi satu hal juga yang harusnya orang tua yang lain juga kalau misalnya memang tidak mau imun tubuhnya turun, jangan nonton TV deh Mbak Sisil ya. Sekali lagi kita saat ini bersama dengan Mama Kaboyos yang juga pernah menderita COVID-19, pernah terpapar COVID-19, dan alhamdulillah beliau kita saksikan dalam kondisi sehat dengan perawatan yang maksimal dari keluarga, dukungan dari keluarga Mbak Sisil sebagai anak juga sangat begitu total memperhatikan dan berbuat untuk orang tua tercinta, ibunda tercinta ini. Ya. Saya pasien di Stella Maris atas nama Shana November Elia Sinyal. Oke, luar biasa panjang nama mama ya. Shana November Elia Sinyal. Elia Sinyal. Ya. Oke, baik. Nah, mama kalau lihat berita-berita TV sekarang, apa yang mau pikirkan dengan virus COVID ini? Saya minta masyarakat harus ikuti pemerintah. Protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker, jaga jarak. Kalau tidak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah. Stay at home ya. Luar biasa. Dan tetap juga positif pemikirannya. Jangan memikirkan yang lain-lain itu yang bisa membuat imun tubuh kita menjadi turun ya, seperti itu. Nah, Mbak Sisil, ini kan juga jadi satu inspirasi bagi seluruh anak-anak yang mungkin punya juga orang tua yang terpapar COVID tapi tidak terpublikasi dengan baik. Apa yang Mbak Sisil ingin sampaikan untuk seluruh keluarga yang ada, maupun juga dengan kondisi pandemi ini, dan juga ada new normal saat ini yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat? Bagi mereka yang sedang terpapar COVID-19 dan sedang dirawat oleh keluarganya, itu mudah-mudahan keluarganya tuh memberi dukungan positif, dukungan penuh, kontrol terus mereka yang terpapar itu, usahakan kondisinya semakin hari semakin kuat. Dan kalau misalkan memang ada penyakit bawaan, itu juga diupdate ke dokter. Lalu kalau misalkan karantina isolasi mandiri itu kan biasanya mereka tuh cuma 1 kali aja ya swab testnya. Usahakan kalau sudah 14 hari 14 hari karantina mandiri itu coba swab tes lagi, pastikan swab tesnya itu negatif, dan 14 hari kemudian swab tes lagi. Kalau misalkan memang itu negatif, berarti 2 kali berturut-turut negatif, itu biasanya rumah sakit itu udah bisa mengeluarkan ini surat keterangan pasien sembuh, seperti itu. Jangan cuma berpaku ke swab tes pertama gitu, harus swab tes ulang sampai ini ya, sampai pasiennya sembuh. Dan usahakan itu kondisi tubuh semakin hari semakin baik, dan kurangi untuk
kontak fisik dengan orang-orang lain, Betul. orang sekitar. Karena Mama juga total 3 kali swab Tiga test ya? kali swab test. Swab test. Ini apa namanya si virus ini kan virus baru ya, jadi memang informasinya juga kan apa penanganan yang Iya. itu masih terus selalu ada informasi baru. Sering-sering baca itu juga sih media resmi gitu. Jangan media yang media hoax, gitu kan, hoax yang seperti itu berbahaya sekali ya. Oke, Mbak Sisil, yang terakhir, bagaimana pemerintah menangani COVID ini? Pemerintah Indonesia ya mereka sih udah maksimal, Udah udah maksimal. memberikan yang terbaik Oke. untuk warganya. Yang kurang-kurang itu saya rasa sih itu di setiap negara juga pasti akan Pasti ada ya, yang ada plus minusnya ya. Tapi pemerintah Indonesia tuh udah memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Mudah-mudahan sih pemerintah bisa lebih ini ya, tetap akan terus perhatikan itu biar warganya tuh semakin lama semakin berkurang dan Indonesia akhirnya tuh bisa menjadi zona hijau lagi gitu. Oke, baik. Itu menjadi satu inspirasi juga, motivasi yang baik Mbak Sisil. Saya terima kasih Mbak Sisil. Ini benar-benar Tuhan mempertemukan kita ya, dengan suasana yang berbeda begitu ya, karena Mbak Sisil ini Mama sahabat saya juga waktu belum ditransfer di banyak memperhatikan kita ini wartawan yang bertugas di sana. Mama, yang terakhir juga dari Mama, apa pesan-pesan untuk seluruh masyarakat, seluruh yang nonton live Instagram kita di Info Kejadian Makassar? Silakan Mama. Tolong apa yang pemerintah sarankan ikuti. Oke. Jangan melanggar peraturan. Iya. Karena ini bukan untuk buat diri sendiri saja, untuk diri sendiri supaya nggak sakit. Supaya tidak sakit dan terpapar Ya, COVID ya. nggak terpapar. Kasihan dong. Iya. Yang Baik. dijaga. Jaga Pakai kesehatan, masker, pakai masker, jaga jarak. Ya. Oke. Mama Kapolri, terima kasih Mama Terima kasih. sudah bersedia kita wawancara hari ini. Dan ya, itu tadi kita sudah berbincang bersama Mama Kapolri dan Mbak Sisil di kediaman beliau di Buakana. Ini terkait juga kesaksian dari Mama Kapolri yang pernah menderita COVID-19 dan alhamdulillah sembuh dengan baik berkat dukungan dari keluarga, dukungan dari tetangga yang khususnya. Dan ingat, COVID itu bukan penyakit aib, tetapi tentunya itu bisa disembuhkan. Sekali lagi, bukan aib, tetapi bisa bermanfaat, menginspirasi untuk kita semua, membuka wawasan kita bahwa COVID-19 menjadi satu hal yang harus kita hilangkan dari Sulawesi Selatan dan Kota Makassar ini. Dan semoga juga ini bisa bermanfaat untuk semua yang pernah terpapar ataupun juga semoga kita tidak pernah terpapar dengan virus COVID-19 ini. Terima kasih, saya Rik Alamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, sampai jumpa.